Samudra Pasai terletak di daerah Aceh Utara. Nama Samudra Pasai muncul pada akhir abad ke-13 Masehi. Kerajaan Islam ini mencapai kejayaannya sekitar abad ke-14 Masehi. Samudra Pasai memiliki wilayah yang luas. Sebagai sebuah kerajaan, Samudra Pasai mempunyai sistem pemerintahan yang sangat baik dengan batas-batas wilayah yang sangat jelas. Pada masa kejayaannya, wilayah kerajaan Samudra Pasai terletak pada dua sungai besar yang terdapat di pantai utara Aceh, yaitu Sungai Pesangan dan Sungai Pasai. Bahkan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa wilayah kerajaan tersebut jauh lebih luas lagi ke bagian selatan, yakni sampai ke muara Sungai Jambu Air. Sumber lain menyebutkan wilayah kerajaan Samudra Pasai berada di sekitar aliran sungai yang hulunya jauh sampai ke daerah pedalaman daratan tinggi Gayo Aceh Tengah. Dalam perkembangannya, kerajaan Islam Samudra Pasai telah berhasil menjadi sebuah kerajaan yang peradaban tinggi. Hal itu didukung oleh banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti letak lokasinya yang strategis di jalur Selat Malaka sebagai jalur pelayaran tersibuk yang menghubungkan dunia timur dengan dunia belahan barat. Sehingga Selat Malaka ini tak pernah sepi dilalui oleh pedagang-pedagang asing. Kelebihan lain, kerajaan Samudra Pasai memiliki wilayah yang subur untuk pertanian karena terletaknya di dataran rendah yang membujur panjang sejajar dengan garis pantai di Selat Malaka yang mendapat pengaruh gunung berapi Pek Sagong. Awal abad ke-20, gunung berapi ini masih aktif. Padi yang ditanam oleh penduduk di daerah ini pada abad ke-14 Masehi bisa dituai 2 kali dalam setahun. Perkembangan Samudra Pasai bertambah maju setelah tanaman lada yang berasal dari pantai Malabar India dibawa masuk ke Pasai. Dalam beberapa sumber lain disebutkan, kerajaan Samudra Pasai pernah menjalin hubungan diplomatik dengan negeri Cina. Hal ini dibuktikan dengan adanya 2 orang utusan dari Samudra Pasai yang dikirim ke sana pada tahun 1282 Masehi. 2 utusan itu masing-masing bernama Sulaiman dan Hasan. Dalam hal ini, sebuah sumber Cina masa dinasti Yuan juga mengaku pada tahun 1282 Masehi, duta Cina di Kuilon bertemu dengan seorang menteri dari kerajaan Su Muta. Yang dimaksud Su Muta dalam dialek Cina adalah Samudra. Ketika Samudra Pasai telah tumbuh dan berkembang menjadi negeri penting yang memiliki pengaruh Islam yang kuat dan dikenal oleh banyak negeri lain, seorang pengembara terkenal Ibnu Battuta dalam perjalanan pulang dari Delhi ke Cina pernah 2 kali singgah di Samudra Pasai dalam tahun 1345 sampai dengan 1346 Masehi. Ibnu Battuta menceritakan bahwa situasi negeri dan sistem pemerintahan kerajaan Samudra Pasai waktu itu berlangsung dengan tertib. Penduduk menawarkan buah-buahan dan ikan. Seorang wakil Syah Bandar muncul dan dijemput serta merta memberi izin untuk mendarat. Disebutkan pula rajanya saleh, alim, bijaksana, berani, cinta kepada ulama dan lain-lain. Pada waktu itu, raja yang berkuasa adalah Sultan Malik Al-Zahir. Dalam penjemputan tamu waktu itu dibuat upacara yang meriah, penuh dengan iringan, barisan-barisan berkuda dan barisan musik. Jejak peninggalan kerajaan Samudra Pasai hingga saat ini masih dapat dilihat di daerah Samudra Aceh Utara dengan bukti-bukti makam dan nisan-nisan yang indah dengan berbagai gaya motif ukuran kaligrafi yang terpahat pada makam dan nisan-nisan tersebut. Selain ada nisan hasil produksi lokal yang dikenal dengan batu Aceh, juga ada model nisan yang diduga diimpor dari Gujarat, India yang menunjukkan kebesaran awal dan titik daerah asal mula Islam di Asia Tenggara. Namun demikian, bukan berarti kerajaan Samudra Pasai adalah satu-satunya tempat Islam terawal di Aceh yang kemudian berkembang ke seluruh wilayah Nusantara dan Asia Tenggara. Tetapi
Masih ada tempat-tempat lain di Aceh yang masih perlu dibicarakan sebagai perbandingan untuk memperoleh data sejarah yang autentik.